Assalamualaikum. Selamat bergabung kembali di Rumah Belajar Merah. Untuk pembelajaran kita hari ini mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila, sila ketiga, keempat, dan kelima. Karena sila pertama dan kedua sudah kita bahas pada video sebelumnya. Bagi yang belum nonton, silakan ditonton videonya. Silakan klik link di atas atau boleh cek di description box. Oke? Sebelum dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari Rumah Belajar Merah. Dan jika video ini bermanfaat, silakan kalian share ke media sosial yang kalian punya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dijadikan sebagai pandangan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara yang begitu beragam. Keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia dapat kita lihat dari adanya perbedaan agama, suku, ras, golongan, pekerjaan, budaya, dan lain-lain. Perbedaan tersebut sejatinya bukan sebagai pemecah persatuan, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa ini. Jika terjadi ketidakharmonisan antar umat beragama, maka akan menjadikan bangsa itu mengalami perpecahan. Tentunya hal itu sangat tidak kita inginkan. Perbedaan justru menjadikan bangsa dan negara kita semakin kuat dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelumnya, kita telah mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan kedua Pancasila. Kali ini kita akan mempelajari sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Adapun nilai-nilai yang terkandung ke dalam sila ketiga Pancasila adalah: yang pertama, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, berikut contoh-contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu bekerja sama menanam tanaman di lingkungan sekolah dan bergotong royong membersihkan lingkungan, serta merawat tanaman bersama keluarga. Nah, itulah tadi beberapa contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila yang ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu pengamalan sila ketiga Pancasila adalah melakukan kerjasama. Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dapat dilakukan dimanapun, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Ada banyak manfaat yang dapat kita peroleh ketika kita melakukan kerjasama. Manfaat yang pertama adalah pekerjaan akan terasa lebih ringan karena dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua, pekerjaan akan lebih cepat selesai. 3, memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Yang keempat, memperkuat semangat kebersamaan. Yang kelima, menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Nah, dari penjelasan tersebut, pernahkah kamu melakukan kerjasama atau melakukan kerja kelompok? Tuliskan 3 bentuk kerjasama yang pernah kamu lakukan.
Nah, setelah kita mempelajari penerapan nilai-nilai sila ketiga Pancasila, sekarang kita akan membahas penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan. Sila keempat ini berlambangkan dengan kepala banteng. Makna yang terdapat ke dalam sila keempat Pancasila ini adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan yang berguna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Nilai-nilai yang terkandung ke dalam sila keempat Pancasila ini adalah: yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan. Yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab, serta melakukan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Berikut beberapa contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Yang pertama, musyawarah warga untuk mengadakan kerja bakti atau gotong royong. Untuk lingkungan sekolah, yaitu berdiskusi kelas bersama teman sekelompok. Setelah kita mengetahui nilai dan makna yang terkandung ke dalam sila keempat Pancasila, selanjutnya adalah penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila bermakna, tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta lahir dan batin. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Untuk mencapai keadilan, diperlukan nilai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang menyangkut hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Berikut pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bersikap adil. Kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kelima, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. Yang keenam, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang ketujuh, menghargai hasil karya orang lain. Itulah tadi materi pelajaran kita mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat kita terapkan ke dalam kehidupan kita. Sekarang, silakan kalian tuliskan apa saja makna yang terkandung di dalam setiap sila Pancasila, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Semoga kalian semua tetap semangat belajarnya, walaupun kita belajar dari rumah.